Pagi, Assalamualaikum pagi, warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Baik, eh, hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Jadi konsep perbedaan dengan sistem konvensial dan teori harga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pentingnya atau alasan penting mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Pasar tidak hanya dilihat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk meraih keuntungan, tetapi juga sebagai arena ibadah di mana nilai kejujuran, keterbukaan, dan amanah harus ditegakkan. Hal ini penting karena dengan adanya aturan Islam dalam pasar, masyarakat akan terlindungi dari praktik Pasir. yang merugikan serta terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kemasalahan bersama. Next. Dampak yang akan dihadapi. Jika mekanisme pasar Islam diterapkan dengan benar, dampak positif yang muncul adalah terciptanya pasar yang sehat, adil, dan berdaya saing tanpa merugikan salah satu pihak. Kepercayaan antara produsen dan konsumen akan meningkat, sehingga distribusi barang dan jasa berjalan lancar dan merata. Selain itu, keuntungan yang diperoleh pelaku pasar akan membawa keberkahan, bukan sekedar keuntungan materi. Sebaliknya, jika nilai-nilai Islam diabaikan, maka pasar akan dikuasai oleh praktik curang seperti monopoli, penimbunan barang, dan riba yang berakibat pada ketidakadilan ketimpangan ekonomi serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Next. Kebijakan lingkungan. Jadi bapaknya, Cok. Tapi, Ini untuk dia belum. kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnisnya. Ini pengaruh-pengaruhnya. Perusahaan mungkin terpaksa menggunakan teknologi ramah lingkungan yang seringkali memerlukan investasi besar karena kebijakan lingkungan yang ketat seperti peraturan emisi atau energi terbarukan. Perusahaan mungkin terpaksa menggunakan teknologi ramah lingkungan yang seringkali memerlukan investasi besar karena kebijakan lingkungan yang ketat seperti peraturan emisi atau energi terbarukan. Yang ketiga, perusahaan mungkin terpaksa menggunakan teknologi ramah lingkungan yang seringkali memerlukan investasi besar karena kebijakan lingkungan yang ketat seperti peraturan emisi atau energi. Penyebab permasalahan. Next. Penyebab permasalahan dalam mekanisme pasar dalam Islam dan juga perusahaan. Permasalahan dalam pasar sering muncul karena orientasi ekonomi yang hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa memperhatikan syariat. Selain itu, lemahnya pengawasan moral dan hukum membuat praktik curang semakin berkembang. Contoh nyatanya seperti adalah adanya penimbunan barang untuk memanipulasi harga, permainan kartel yang menguasai pasar, hingga riba yang menjerat pelaku ekonomi kecil. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman pelaku pasar tentang No. konsep bisnis Islam, sehingga etika perdagangan tidak dijalankan secara benar. Next. Solusi untuk menghadapi atau mengatasi. Untuk mengatasi permasalahan, diperlukan langkah-langkah kompre- komprehensif. Pertama, penguatan pendidikan dan sosialisasi tentang etika bisnis Islam agar pelaku pasar memahami bahwa berdagang juga bagian dari ibadah. Kedua, negara melalui lembaga pengawas atau hisbah
harus hadir secara aktif untuk memastikan mekanisme pasar berjalan sesuai syariat, serta menindak tegas praktik curang yang merugikan masyarakat. Ketiga, kesadaran spiritual harus ditanamkan pada pelaku usaha bahwa keuntungan yang halal dan berkah jauh lebih bernilai daripada keuntungan besar yang diperoleh dengan cara curang. Keempat, diperlukan regulasi yang jelas dan adil untuk melindungi konsumen dan produsen, sehingga tercipta pasar yang stabil, adil, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Next. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan atau materi yang saya bawa mengenai mekanisme pasar dalam Islam, terlihat bahwa pasar bukan sekedar tempat interaksi permintaan dan penawaran untuk mencari keuntungan, melainkan juga sarana ibadah yang menuntut kejujuran, keadilan, serta larangan praktik yang merugikan seperti monopoli, penipuan, dan riba. Hal ini membedakan pasar Islam dengan sistem konvensional yang lebih berorientasi pada kepentingan materi semata. Dalam teori harga, Islam menekankan keseimbangan yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat, dengan pengawasan moral dan peran negara, hisbah untuk memastikan transaksi tetap sesuai syariat. Dengan demikian, mekanisme pasar Islam hadir sebagai solusi yang tidak hanya mengatur distribusi barang dan jasa, tetapi juga menjamin keberkahan dan kemaslahatan bersama. Baik, sekian yang saya bawa pembahasan atau materi yang saya presentasikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok saya, Anas, untuk melanjutkan presentasi tersebut. Sekian, terima kasih. Materi saya sendiri, yaitu Nuna. Recording in Oke. progress. Record. Sudah, Sudahlah. sudah. Kamera roll action. Itu go. Coba kan baca judulnya. Salah tulis. Mekanisme pasar dalam Islam. Ini dalam pasar. Makasih, Nas. Waktunya kena habis. Salah. Biar aja, karena ya kan bacanya Tolong tertarik kan artinya tidak pasar usah dalam Islam, Pak. lengo-lengo gitu. Mekanisme Makas, Nas. Itu bacanya mekanisme tetap pasar mekanisme dalam pasar pasar. dalam Islam. Mekanisme pasar dalam pasar. Tetap itu, Pang. Astaga, yuk waktu, Nas. Time. Makasih, Nas. Oh, Baca. waktu langsung ya. Pasar dalam pasar. Pasar Belauran. Sudahlah. Sudah ke video, Nas. Cepat. Atas sama. Nomor 1. Nomor 1 nih. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini nomor 1 itu nah. Tinggal baca Kita aja. nomor satu. Awasnya si Koncet nih. Banyak kan mau obat, Gin. Ini ya. Jam 5 mabuk. Baca Nomor aja. 1 Mi atasnya tuh. Nomor 1 dia nomor 1. Langsung aja kah? Ya, Langsung aja sekarang, Bang. Nah, ada alih lagi. Bongol. Makasih, Nas. Lambat lalu. Baik, saya akan sudahlah. Makasih, Sudahlah. Nas. Ya Allah, Nas. Makasih, Nas. Habis waktu. Sudah direkam belum Jerko? Sudah, Nas. Sudah dari tadi, sudah kerekam. Iya, santai. Gua sih, mencang, Baik, saya akan melanjutkan dari
teman saya Teguh tadi, kelompok saya, tentang permasalahan mekanisme harga pasar dalam Islam. Langsung saja ke materinya. Kondisi umum. Pasar berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi Islam, mekanisme ini diakui sebagai sunnatullah yang wajar selama tidak ada distorsi dan kecurangan. Namun banyak negara termasuk Indonesia, dinamika pasar sering berjalan mulus. Harga barang dapat melonjak tajam saat permintaan meningkat atau pasokan terbatas. Misalnya menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi ketidakstabilan harga ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi merusak kesejahteraan. Alasan penting membahas harga pasar dalam Islam. Pembahasan harga pasar menjadi penting karena satu, harga yang tidak stabil memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dua, Islam menekankan prinsip keadilan dan kemasalahan dalam transaksi ekonomi sehingga harga tidak boleh ditetapkan secara jolim. Tiga, mekanisme harga yang sehat dan adil menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kesejahteraan umat falah. Empat, memahami konsep ini membantu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terhindar dari praktik yang dilarang seperti riba, ikhtiar, atau penimbunan dan monopoli. Penyebab permasalahan harga pasar. Beberapa faktor yang menimbulkan masalah dalam penetapan harga antara lain. Contohnya, satu, penimbunan barang ikhtiar. Pelaku pasar menahan stok agar harga naik. Dua, monopoli dan oligopoli. Kekuasaan pasar terkonsentrasi pada segelintir pihak sehingga dapat mengatur harga sesuka hati. Tiga, distribusi kekayaan yang tidak merata. Kelompok miskin kesulitan membeli barang pokok sehingga permintaan tidak merata dan pasar tidak seimbang. Empat, kekurangan pengawasan dan regulasi. Lembaga pengawasan pasar, Hisbah, atau pemerintah sering tidak optimal dalam mengendalikan praktik curang. 5, faktor alam dan geopolitik, misalnya gagal panen, bencana, atau konflik yang memengaruhi rantai pasok harga. 6, rendahnya kesadaran etika Islami. Pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberkahan dan keadilan. Next. Dampak permasalahan harga pasar, contohnya dampak ekonomi, inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Dua, dampak sosial, ketimpangan antara kaya dan miskin semakin lebar sehingga menimbulkan keresahan sosial. Tiga, dampak moral, hilangnya nilai kejujuran dan etika bisnis Islami dalam interaksi pasar. 4, dampak politik, ketidakstabilan harga yang berkepanjangan dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Next. Keterkaitan dengan konsep ekonomi Islam. Permasalahan harga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tauhid. Semua aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah sehingga harus adil dan jujur.
Maqasid Al-Syariah penetapan harga yang adil membantu melindungi harta, jiwa, dan Anas, kemaslahan kepotong. umat. Anas, disingkat Janas, langsung kesimpulan karena sisa 10 menit. Langsung aja kah? Iya, langsung aja. Iya, langsung ya, sisa 10 menit. Kalau kamu juga paham-paham. Jadi Kan langsung Bu Pandir kayak kesimpulannya, ini. Hah? Langsung Bu Pandir kayak ini, Ja. Jadi langsung saja kita memasuki kesimpulan dari isi pembahasan atau materi yang saya bawakan. Iya, begitu Kesimpulannya, harus. Jadi Main dulu langsung harap. saja kesimpulan permasalahan harga pasar tidak hanya terkait aspek teknis permintaan dan penawaran, tetapi juga menyangkut nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan umat. Islam mengakui mekanisme pasar, namun menolak praktik yang menimbulkan ketidakadilan seperti penimbunan dan monopoli. Solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan pasar dengan peran pengawasan negara, distribusi kekayaan dan yang adil, dan penetapan etika bisnis Islam. Dengan demikian, harga yang terbentuk dari pasar bukan sekadar angka ekonomi, tetapi mencerminkan keadilan sosial yang membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian, itu saja dari kelompok kami.